jannati sab'u aqobatin. Bainal abdi, di antara seorang hamba, di antara seorang hamba, wal jannati, dan surga, wal jannati, dan surga, sab'u aqobatin, ada tujuh kesulitan yang menghalangi. Ahwanuha, salah satu halangan yang paling ringan, al mautu, rasa sakit saat meninggal. Al mautu, rasa sakit saat meninggal. Kalau mau masuk surga itu ya ada beberapa tingkatan halangan, nggak langsung nyos masuk surga. Tingkatan halangan itu kudu dilewati fase-fasenya. Fase pertama meninggal dulu. Meninggal itu paling ringan halangan untuk masuk surga. Padahal kalau diceritain katanya ya, kata Rasul, meninggal itu sakit. Nyawa lu dicabut dari badan katanya sakit. Digambarkan seperti apa tuh? Iya, mencabut duri dari tubuh kita, sakit tuh, kayak kulit dipelek begitu. Tapi itu bagi yang agak rajin ibadah itu. Yang hidupnya penuh masalah sama Allah Subhanahu wa taala dan penuh masalah sama manusia. Tapi kalau orang baik, dia ibadahnya rajin, tetap sakit juga. Itu paling ringan itu, meninggal. Tapi mesti meninggal kalau kita mau ke surga. Nggak ada cerita pengen ke surga nggak mau meninggal, nggak mau mati, mau hidup di dunia. Di dunia kok ada surga. Jadi ya di dunia kok ada surga. Yang ada surga itu dia kudu mati dulu. Makanya itu yang paling ringan pertama mati dulu. Yang mau masuk surga, ngebat masuk surga, ya harus mati. Ada nggak sih yang ngebat masuk surga? Mati dulu. Iya, masuk surganya mau, matinya entar dulu dah. Matinya entar dulu dah. Jadi paling ringan dia, wa ashabuha, dan yang paling sulitnya, yang paling beratnya, al-wuqufu, berdiri baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling berat itu nanti itu di hadapan Allah itu berat banget. Karena di situ kita diadilin, itu memekan ya memekan kita di sana. Orang diinterogasi polisi aja kita dibentak-bentak, diinterogasi polisi bentak-bentak, dibentak-bentak kita, nyelak dikit, lu makin keras bentakannya. Apalagi di sana. Gemetar deh tuh, nggak bisa ngomong, melongo baik pelongo jauh dan gua begitu. Ya kan udah pasti ngerasa di sono. Memang kita yang kita lakuin di dunia kita yang tahu, ya kan orang lain nggak tahu. Yang tahu persis itu kita. Makanya jangan sampai kita ninggalin dunia banyak bawa dosa. Di sononya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya sebelum kita ninggalin dunia nih, waktu masa-masa muda kita banyak dosa, ninggalin sholat banyaknya, ini mudah-mudah datang ke dia. Jadi kita banyak dari sekarang tuh kita minta ampun ya Allah, yang bisa ngampunin dosa sama Engkau, saya minta diampunin semua dosa-dosa saya.
Astagfirullahaladzim. Nah, dizikir itu istighfar banyak-banyak. Jangan sampai kagak. Istighfar sebanyak-banyaknya, karena di sono duit nggak berlaku. Nggak bisa kita meninggal. Kalau gua meninggal, deposito gua ambil dan ditaruh di samping kuburan gua ya, supaya gua bisa nyoplok. Nggak bisa. Yang ada maling udah ngincer kuburan kita di gali. Nggak bisa, di sana nggak bisa nyoplok apa-apa. Ya itu amal-amal yang begini nih, yang kita duit, yang ke bawah yang disedekahin, yang nggak disedekahin nggak dibawa. Yang dimakan cuman jadi tai, enaknya cuman di mulut, di perut udah kagak enak. Duren enaknya di mulut doang, duren apa, insyaallah udah lewat dari mulut mah ya kagak, apalagi kebanyakan perut sakit enggak. Main banyak duit rajin sedekah dah gitu, jangan pelit. Ntar duit kita di sono jadi apa? Yang kagak disedekahin, padahal mah harusnya disedekahin, kagak disimpan baik, dikumpulin baik gitu. Jadi ulah matokin kita, jadi berubah ulah, dipakokin kita tuh sama duit kita. Maaf dipatokin sama duit sendiri. Bukan kata saya, di hadis Nabi itu ada. Dari 10 paling saya mentok baru. 10.000 itu yang bermanfaat, yang disedekahin. 100 juta yang buat masih jalan ini soal apa begitu yang belum mencapai yang 100. katanya masih di bawah 5. Maka niatin kalau duit mah yang kita keluarin buat sedekah. Ini mah sono ke salon. Iya. Bapak sedekahin nih. Sono salon cakokin tuh. Rambut, pipi. Daripada jalan 2 juta, buset deh. Kita orang tahu buset deh. Buat nyawat 2 juta bisa, emang dia mah bikin udah cakep. Lah istri kita udah pada keriput, Allah kata dibeli bedangnya. Lah kenapa jadi buat istri orang, istri sendiri kagak urus. Gimana sih gitu? Beneran. Makanya kan paling gitu, buat anak tersenyum. Saya tanya dulu, takutnya sih. Yang ada duit ya, kalau nggak ada duit mah yang kita tahu kan. Kasih ambil aja. Iya dikasih ambil. Boro-boro ngasih, Kalau saya lagi boro-boro nyawa. Yang ada paling pulangnya tangan betah niatin gitu lah. Nah, yang berat tuh di hadapan Allah. Beratnya kenapa nih? Iza apabila ta'ala kok menuntut al-mazlumu, orang-orang yang pernah kita sakiti waktu di dunia. Tuh. Al-mazlumu, orang-orang yang pernah disakiti, bizolimi, menuntutnya kepada orang-orang yang menyakitinya. Bizolimi kepada orang-orang yang menyakitinya. Kebanyakan nanti mulut kita karena tuntutan. Kita tuh mulutnya lemes sama orang. Ngatain, nyaci maki, apalagi yang kita katain, yang kita caci maki orang Islam, berat banget itu, berat banget itu. Di hadapan Allah habis tuh kita. Karena kenapa? Sebelum meninggal kita nggak minta maaf sama dia. Karena dia pernah kita caci maki habis-habisan, kita bully begitu, kita rendahin, kehormatannya itu kita habisin. Orang kritik, berat tuh orang kritik. Ormas-ormas, tokoh ormas yang ikut-ikut politik begitu tuh habis terus, yakin saya, habis berat. Di sini mah iya, semua berat. Untuk datang Allah, saya kagak ridho
dia pernah nyati saya dibilang orang kafir. Saya orang Islam dibilang orang kafir. Terus saya minta balasannya, pahala yang dia kerjain waktu hidup di dunia bagi ke saya. Gitu tuh, habis kita. Enggak, saya kagak terima ya Allah. Dia suka ngomongin saya mulu. Saya nggak terima. Pahala sholat, pahala ibadah yang dia lakukan waktu di dunia, saya minta bagi ke saya. Makanya kan apa namanya? Kalau orang itu dicaci maki dia diam, nggak balas, itu orang paling beruntung. Entar di sono, itu orang paling beruntung. Bawa pahala belum banyak. Dari orang-orang yang pernah nyaci, itu baru dari mulut, belum dari tangan kita, belum dari perbuatan kita. Makanya jangan pernah nyakitin orang di dunia. Disitulah timbulnya diam itu emas. Gede banget tertarik. Itu apa yang Mendingan kita jadi orang kalem, diam aja. maafin orang yang Gak usah ikut-ikutan karena misalnya berat. Iya, pas saya balik lagi dah. Ya, itu aja. Paling ikutan resep kita mah. Kalian yang hancur. Jangan hancurin diri sendiri. Itu yang merugikan kita di sono. Saya mau yang lain. Tidak akan menolong. Emang jamaah kita menolong gara-gara kita sok jago gitu. Waktu ceramah nyaci orang. Ada urusan. Urusannya kita sendiri pribadi masing-masing. Abulul. Kan hadisnya jelas. Kullul muslimin alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap orang Islam terhadap orang Islam yang lainnya dilarang, menumpahkan darahnya dilarang, merampas miliknya dilarang, menyakiti kehormatannya. Dibayar miliaran cuma ngerasain dunia doang, di sono dia di sini dapat miliaran lo enak, ngomong semacam-macamnya gitu kan. Di sononya tidak akan 2 miliar itu bisa Kebetulan segini, dapat segini. menyelamatkan kita. Makanya kita mulut dijaga. Jadi banyak orang yang kena siksa itu nanti bukan karena dia kagak rajin sholat, orang tahajud juga dia, tapi mulutnya lemes. Mulutnya lemes. Karena mulut itu apa? Lebih tajam daripada pedang. Kalau pedang mah ngerasain dibacok doang. Kalau mulut mah bisa 7 turunan kita. Sakit gua sama dia. Karena gitu tuh. Jadi mulut kita dijaga. Jangan sampai begitu mulut kita sama tetangga, sama saudara sendiri, sama masyarakat di lingkungan gitu. Kita baik-baik dah gitu. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Hadisnya Imam Bukhari. Kalau misalkan bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan shalihan ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'ul
Waalaikumsalam.